Jadi dari kemarin yang kita update sebulan yang lalu, ini kan naik lah ya BO-nya kurang lebih 0,5, 0,3, 0,5 dalam waktu 1 bulan. Tuh, kalau ente rawat di akuarium ya. Kalau ente rawat di ember, modelnya kayak gini. No, udah mulai warna hitam nih, udah mulai nggak kipak. Kita tungguin sampai ngedok. Ini ekornya ikan main gede biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Zuardi Beta Konsep. Salam ngedok. Apa kabar kalian semuanya? Gue doain semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Oke guys, mohon maaf udah hampir kurang lebih 4 hari ya nggak upload video, karena gue lagi banyak banget yang dikerjain, lagi banyak banget yang diurusin. Nih baru banget sempet nih weekend bikin video. Oke, di video kali ini gue mau update untuk giant, baby giant yang kemarin kita besarin di ember sama di akuarium. Nah ini gue mau update untuk size nya nih, udah naik berapa senti. Sebelumnya videonya itu dibuat tanggal 23 Januari. Nah sekarang udah tanggal 25, kurang lebih udah 1 bulan ya. Jadi gue mau update pembesarannya nih, udah naik berapa BO nya selama 1 bulan yang di ember sama yang di akuarium. Buat teman-teman yang mau beli ikan cupang bisa mampir ke Instagram gue di @zuardibetaconsep2. Jangan lupa di follow, setiap hari update tentang ikan cupang, video, pokoknya stok-stok ikan cupang ready di situ guys. Oke, jangan di videonya tonton sampai habis. Untuk posisi ikan belum berubah, embernya masih di sini. Itu ikannya. Nah, tapi yang di akuarium nih, karena yang nguras bukan gua, awalnya kan di sebelah sini diacak guys. Ini ada di sini. Tuh. Buka sekatnya nih. Tuh. Jadi warna cooper kayak Armageddon ya. Maksudnya ada warna api-apinya nih. Di ekor bawahnya, di analnya ada warna orange sama kuning. Nah ini yang rawatan di akuarium. Kita ukur nanti nih di BO berapa nih. Udah naik selama 1 bulan. Terus kalau untuk yang di ember, ini warnanya agak pudar karena embernya putih ya guys. Kalau embernya putih biasanya ikan ngikutin sekelilingnya, dia bakal kayak kelihatan ikan kipak kalau dibilang. Warnanya pudar, tapi kalau lo masukin ke akuarium ditunggu sebentar bakal warnanya naik lagi nih. Oke, tapi sebelum gua videoin, gua mau kasih makan dulu nih, karena hari ini belum dikasih makan. Tuh badannya masih kurus. Nah habis itu baru kita kedok-kedokin di akrilik guys. Untuk hari ini ikan makan cacing blokom yang beku, cacing darah. Nah ini versinya yang try nih. Kalau teman-teman beli, usahain yang kayak gini. Ini yang paling bagus, udah nggak ada pasir-pasirnya, udah nggak ada kotorannya, pokoknya yang paling bersih, yang paling atas. Biasanya ada juga kan yang kayak kotak ubin 1 kilo juga. Nah itu harganya lebih murah tapi dia kotor. Kalau ini udah bersih nih guys. Ini isinya 10 seperti ini, 10 tumpuk gitu 1 kilo. Nah harganya 50.000 sampai 55.000. Biasanya ada ya di toko-toko akuarium, di toko ikan hias lah ya. Biasanya dijual per kilo. Nah ini gue stok di kulkas gue kurang lebih 3-5 kilo buat stok sebulan. Jadi kalau misalkan ikan-ikan lagi kayak hujan, lu lagi nggak bisa ngasih makan gitu, gue pakai pakan ini instan. Tuh. Tapi biasanya ya buat yang ekor-ekor pendek ya, terutama giant, plakat, terus kayak double tail gitu, jangan dikasih ke halmoon sama serit. Dikit-dikit aja kalau lu kasih ke halmoon sama serit, karena ekornya kendor nanti kebanyakan cacing bloodworm. Nah ini juga kalau teman-teman beli, gue kasih tips, belinya yang masih merah kayak gini guys, warna merah marun. Jangan yang warnanya udah agak gelap. Kalau warnanya udah agak gelap itu berarti udah lama. Ini tahannya cuma 1 bulan di kulkas. After 1 bulan dia bakal jelek, nggak bagus kualitasnya. Oke, sekarang kita kasih air guys. Nah ini sisanya yang nempel di tangan gue kasih burayak dulu nih, sayang-sayang ya kan. Nih, ini budak giant yang umur 1 bulan lebih dikit. Tuh udah kita kasih cacing bloodworm. Jadi kalau misalkan nggak ada putir, alternatifnya ini tinggal kasih air aja.
Ini umpan khusus Giant ya, umpan paling bagus kalau misalkan teman-teman mau pakai selain udang. Ya ini cacing blotrom. Kalau udang pakai filletnya doang itu bagus, tapi minusnya airnya cepat kotor. Nah ini juga, ini harus dipantau-pantau. Kalau pakai ginian biasanya kebanyakan juga ekornya jelek, ekornya kendor. Ini kita kasih makan dulu ya, yang tadi mau di videoin. Ini juga kelihatan dari atas ekornya agak kendor guys. Tuh, karena udah lama nggak dikedokin. Kemarin doang baru-baru tuh gue kedokin, habis makan gue kedokin. Kesini kemarin gue megang ikan hampir 3 hari. Ini baru gue pantau lagi, ternyata banyak yang ekor kendor. Jadi nanti kita buka sekat juga, dan ada yang mati juga guys tuh. Di tempat gue ada yang mati juga ya. Jangan semuanya sehat, pasti ada yang dead. Oh ini kosong, udah dikirim. Banyak pokoknya, ada yang sakit, ada yang kendor. Ya namanya ngerawat ya kan, kadang-kadang nggak kepantau karena ikannya banyak. Udah siapin akrilik 2 ya, kita masukin sini, nanti kita lihat nanti perbandingannya yang di akuarium sama yang di ember. Oke, nih cacing BW nya udah habis, nggak nyampe 5 menit habis. Boros banget kan, gimana borosnya kalau lo miara Giant dikasih cacing tadi banyak banget habis, dan perutnya langsung endut. Nih kita taruh sini tuh. Terus yang di akrilik, satunya lagi yang di akuarium. Nih, ini belum kelar mandang nih, masih ada BW nya loh. Nah, perutnya kegendutan, kita ambil aja langsung guys. Waduh, anginnya kenceng banget nih. Udah gelap aja, malah tadi terang langsung gelap gitu. Nah, oke. Masih jet lag ya, masih jet lag. Kita diemin dulu, dia masih kaget kena air baru. Udah kurang lebih 1 menit. Nah, pup tuh, pup. Nah, habis makan kena air baru, dikedokin pup. Nah, ini contoh ikan yang sehat, dan kalau ngerawat ikan habis dikasih makan dia harus pup, biar dia nggak kena sickness, biar dia nggak kena dropsy. Tuh masih pup tuh. Nah ini ikan yang di akuarium guys, udah sadar nih, tuh udah warnanya nggak kipak. Nah ini udah berapa menit dia belum sadar, kayaknya kekenyangan, kenyang banget tuh. Nah dia belum ngedok, dia belum membuka ekornya, ini kayaknya ekornya agak kering. Jadi seperti yang gue bilang ya di video sebelumnya, kalau misalkan ikan di ember itu ekornya bakal kendor. Nih yang di ember, tapi size-nya lebih gede. Size-nya lebih gede ya ketimbang yang ini. Ini udah 4,2 nih, udah lumayan gede tuh guys. Ini karena ekornya kecil aja dan dia belum ngedok. Nah terus nih yang di akuarium foamnya bagus, kenceng. Kenapa? Karena kita sering buka sekat guys tuh. Habis makan kita buka sekat. Cuma kalau di ember biasanya kurang kepantau. Apalagi lu punya ember banyak. Ember gue yang cuma ada 50 aja berat banget. Ini anginnya kenceng banget guys. Udah mau hujan. Sorry ada suara-suara nggak enak. Nah terus kalau misalkan sering dibuka sekat, dia foamnya bakal kenceng guys. Tuh. Tapi minusnya karena volume air di akuarium ini nggak terlalu banyak, dikit. Ini kan akuarium 30 kali 15, tingginya 20. Akuarium Giant ya. Untuk di kontes juga kayak gini. Nah ini lebih banyak volume di ember airnya. Jadi semakin banyak volume air, ikan itu semakin cepat gede, karena ruang lingkupnya, ruang geraknya lebih banyak. Yang ini ekornya kenceng, badannya kecil, naruhnya di akuarium. Nah sedangkan yang ini badannya agak panjang, ekornya kendor, dia naruhnya di ember gitu. Jadi kenapa kemarin ikan dari ember gue sortirin 3 ekor ya, gue taikin ke sini akuarium. Kenapa? Karena ekornya udah terlalu kendor, dan ikan yang punya potensi usahain enak gitu. Badan panjangnya dapet, ekornya dapet. Nah itu jadi harus bolak-balik, ntar di ember, ntar naik akuarium lagi gitu. Jadi harus imbang terkadang. Biasanya dari size baby ya, seperti gue jual kemarin harganya
harganya 35.000 atau enggak 50.000 per ekor. CP3, CP2 seling 1 bulan jadinya kayak gini guys. Tuh kalau ente rawat di akuarium ya. Ini kalau ente rawat di ember modelnya kayak gini. No, udah mulai warna cok hitam nih, udah mulai nggak kipak. Kita tungguin sampai ngedok. Ini ekornya ikan main gede biasanya. Ekornya nggak terlalu nggak terlalu nutup. Tapi nih di BO gede, di BO 5,5 baru bisa nih ikan. Nah, udah mulai ngedok. Masih malu-malu karena di ember. Kelamaan di ember juga kadang-kadang kalau nggak dikasih janturan, nggak dikasih kedok-kedokan ya kayak gini. Dia agak bacul itu nggak ngedoknya malu-malu. Jadi harus sering-sering dipantau lah ya di ember. Jadi kalau misalkan lo mau gedein ikan untuk giant ya, semakin gede akuariumnya ya lu pakai akuarium yang ukuran semeter misalkan dengan tingginya 30, lebarnya 30, wah itu cepat gede ikan lo. Jadi volume air yang kita mainin, terkadang orang bilang airnya dipendekin gitu, bisa airnya dipendekin tapi pakai space yang panjang, space yang 1 meter atau enggak akuarium yang 80 ya, karena kayak di kemarin di vlog gue yang di tempatnya kawan gue, tempat giant si Davi. Nah dia pakai akuarium Gex, cuma nggak banyak, ada 2 yang panjangnya itu 80. Buat apa tujuannya? Buat ngejar size. Ada ikan yang kayak gini nih, ekornya udah masuk tapi size-nya kurang. Nah ini biasanya kita masukin ember 1 bulan ketemulah BO5 gitu. Jadi dari kemarin yang kita update sebulan yang lalu, ini ikan naik lah ya BO-nya kurang lebih 0,5, 0,3, 0,5 dalam waktu 1 bulan. Tapi lebih banyak yang lebih gedean yang di ember. Cuma minusnya ekornya kendor. No, ekornya lihat nggak ngecek, nggak nutup ya orang bilang ya. Kalau ini kan nutup tuh, udah 80 derajat over malah. Waduh, hujan dari terang angin hujan. Jadi ngerawat giant ini harus pinter-pinter. Tempatnya gede, makannya banyak, airnya harus banyak. Volume air yang menentukan size-nya dia gede. Tapi jangan lupa dengan perkembangan ekor, ya kan. Kemarin kalau teman-teman nonton beberapa ikan gua yang ditaruh ember, ada 3 ekor yang analnya rusak, analnya kayak sobek gitu. Mungkin kurang kepantau atau enggak udah kelamaan di ember nggak gue kedok-kedokin. Minusnya itu aja sih, kalau di ember lu harus pantau biar ekornya nggak rusak. Nah tapi kalau di akuarium ekornya ngeplak, cuma ya kurang gede aja, kurang size-nya tuh jadi kurang agak bareng lah sama yang lain. Nah, jadi ini dari sini bisa lihat perbandingannya ikan satu serian. Kita taruh ember, ini versi yang di akuarium ekornya bagus, yang di sebelah sini versi di ember ekornya kurang kencang tapi bodinya melar, gara-gara volume airnya lebih banyak, lebih luas ruang lingkupnya. Giant semakin gede. Jadi kalau misalkan lu mau nemuin giant, lu mau ngerawat giant, usahain tempatnya besar, airnya banyak, makannya banyak, dan dia rutin. Oke guys, mungkin kayak gitu aja untuk videonya kali ini. Nanti bakal gue update lagi di bulan Maret, karena ikan ini, serian ini diprediksi udah sama yang ngebreed mainnya itu di akhir Maret udah nembus BO5 ya. Akhir Maret 1 bulan lagi udah harus nembus BO5 sebelum puasa. Nanti bakal gue update lagi perkembangannya. Kayak gitu aja videonya. Gue Lazar di Beta Konsep. Salam.